setiap perusahaan yang membangun kebun wajib membuat plasma. Plasma itu adalah kebun yang diperuntukkan untuk petani. Itu kalau nggak salah sekitar 30-70. Sekarang ada undang-undang terbaru di masa Pak Presiden Jokowi ini, Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014. Itu yang isinya salah satunya ya kita berkaitan dengan pertanyaan topik pada hari ini yaitu setiap perusahaan yang membangun atau memiliki HGU, memanfaatkan HGU ini, dia wajib membangun plasma minimal 20% dari luas area yang dimilikinya. 2000 hektar minimal itu cukup luas, Pak. Iya. Nah, kalau seperti itu memang undang-undang terbaru di 2014 ini seharusnya masyarakat kita yang berdomisili di area sentral perkebunan kelapa sawit ini sudah seharusnya tidak ada lagi yang tidak memiliki kelapa sawit. Nah, dengan membina 2000 hektar misalnya 100 petani, maka tanpa mengeluarkan modal membangun lahan 2000 hektar, dia sudah punya 2000 hektar plasma yang akan diolah ke pabriknya, buahnya. Tentunya dengan harga kesepakatan, karena petani juga sekarang sudah pintar. Kalau harga dimain-mainkan, banyak sekali mereka akan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Sohib Agro dimanapun berada, dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita masih dengan narasumber yang sama tapi dengan pembahasan topik yang berbeda. Mungkin di sini kita akan membahas apa itu sebenarnya PIR atau perkebunan inti rakyat. Karena ada PIR, ada lahan masyarakat. Sebenarnya PIR itu apa? Nah, kita di sini akan kita pecahkan sih sebenarnya PIR ini apa, yang akan dipandu dari narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Sugiarto. Oke, silakan Pak. Sebenarnya apa sih itu PIR, Pak? Ini banyak Sohib Agro juga yang bingung. PIR itu ada, tapi aku kok nggak dapet ya? Kapan sih PIR itu? Kenapa ada PIR? Kan begitu nih pertanyaannya. Banyak juga Sohib Agro yang tidak mengerti tentang PIR ini. Mohon Pak pencerahan Pak dari PIR. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Pertanyaannya apa itu PIR? PIR adalah singkatan dari Perkebunan Inti Rakyat. PIR itu ada macam-macam. Yang pertama namanya PIR Tran. PIR Tran, oke. Perkebunan Inti Rakyat yang dipergunakan untuk transmigrasi. Kemudian PIR Lok, PIR Lokal, Perkebunan Inti Rakyat, pesertanya adalah masyarakat lokal. Kemudian PIR Sus. PIR itu dikhususkan, misalnya yang ada di sekitar kita adalah PIR Sus, PIR Dam, PIR Kodam, tentara semua pesertanya, tentara yang sudah pensiun. PIR Dam tadi Pak ya? Ya, contohnya PIR Dam, itu PIR Sus namanya, PIR khusus. Jadi ada PIR Tran, PIR Lok, dan PIR Sus. Oke. Nah, jadi Bapak sudah menjelaskan tadi mengenai PIR Trans, PIR Lok, PIR Sus, dan itu ada yang trans yaitu yang masuk ke daerah perkebunan. Oh, satu lagi, PIR HTI. PIR Hutan Tanaman Industri, itu PIR perusahaan inti rakyat. Hutan Tanaman Industri. Iya, PIR HTI ada di kita ya. 4 dari. Oke, ada 4. Mungkin nanti kalaupun ada yang kurang atau lebih nanti mungkin Sohib Agro bisa cek dari internet lah ya, dari Google. Oke Pak. Kapan sih Pak PIR-PIR ini dibagi atau diberikan kepada rakyat? Kenapa sekarang kita kok tidak mendengar ini lagi gitu? Kapan ini? Karena saya kaum milenial tidak pernah merasakan sampai bersentuhan kepada saya, hai ini PIR gitu. Belum. Itu kapan sih sebenarnya ini PIR? Ya. PIR ini dibentuk dulunya adanya undang-undang pada masa Orde Baru, ada undang-undang saya lupa, kayaknya tahun 86. Itu bahwa nomornya lupa. Cuman itu adalah setiap perusahaan yang membangun kebun
wajib membuat plasma. Plasma itu adalah kebun yang diperuntukkan untuk petani. Itu kalau nggak salah sekitar 30 70 atau 40 60 kira-kira seperti itu kalau dulunya ya 70, awalnya seperti itu. Oke. Nah, terjadilah kalau di daerah kita ini seperti Per Trandrok Panji, Perlo Eklaso, Hektor Batu Ajo dan sebagainya. Nah, itu bapak angkatnya lah PTP atau apalisnya pada waktu itu namanya bapak angkat ya, karena mereka semua yang membiayai. Walaupun itu pakai uang bank juga. Uang negara. Ya. Jadi itu kira-kira apa dasarnya. Oke. Ya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan juga mengenai FIR itu ketentuan estimasinya Sohib Agro ya, sekitar undang-undang tahun 80-an Pak ya. Atau 90-an seperti itu. 80-an. 80-an oke. Ya. 80-an nanti tepatnya Sohib Agro bisa searching di 86 ya, 86 ya. Nah, nanti diperjelas lagi di situ. Apakah sudah ada peraturan baru? Ini kan tahun 80-an. Tahun 80-an apakah sudah ada peraturan baru atau undang-undang baru tentang perkebunan ini, Pak? Kenapa? Pengen juga dong saya dibagi FIR ini kaum milenial, karena kaum milenial banyak juga yang belum mendapatkan, ya mungkin daerah kita ini mayoriti untuk kelapa sawit, banyak yang belum ada kebun kelapa sawitnya, begitu. Baik, terima kasih, ini bagus sekali. Ini kami juga sedang menggarap ini. Sekarang ada undang-undang terbaru di masa Pak Presiden Jokowi ini, Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014. Itu yang isinya salah satunya ya kita berkaitan dengan pertanyaan topik pada hari ini yaitu PIR, yaitu setiap perusahaan yang membangun atau memiliki HGU, memanfaatkan HGU ini, dia wajib membangun plasma minimal 20% dari luas area yang dimilikinya. Itu 2014 berarti undang-undang terbaru nih, undang-undang terbaru ya. Di mana korporat untuk perkebunan wajib mengeluarkan areal untuk petani kelapa sawit plasma seluas 20% dari areal mereka minimal. Contoh misalnya Sohib Agro estimasinya kalau ada 10.000 hektar nih ya, berarti harus ada 2.000 ya. 2.000 hektar. Minimal. 2.000 hektar minimal itu cukup luas, Pak. Iya. Nah, kalau seperti itu memang undang-undang terbaru di 2014 ini seharusnya masyarakat kita yang berdomisili di area sentral perkebunan kelapa sawit ini sudah seharusnya tidak ada lagi yang tidak memiliki kelapa sawit. Nah, oke. Pertanyaannya saya sedikit ya mengacu kepada perusahaan Pak ini. Apakah Bapak mengetahui sudah berapa banyak perusahaan di areal kita ini, Pak ya? Nah, ini di areal kita, boleh dijawab, boleh tidak, di areal kita ini karena yang sudah mengeluarkan HGU-nya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk PIR ini sebelum menjawab pertanyaan pertama tadi Pak, sebelum PIR ini, apakah PIR ini yang kita jelaskan dari awal itu sudah termasuk dalam undang-undang tahun 80-an tadi Pak? Kan ada PIR Trans, PIR Lok. Apakah itu termasuk pengeluaran HGU perusahaan kita gitu? Perusahaan masing-masing perusahaan gitu? Ya, itu adalah produk pada tahun 80-an. Itu mengeluarkan kan gitu. Cuman rata-rata itu yang mengeluarkan PTP. PT ada satu di daerah kita ini swasta. Ya, PT swasta ada sekitar 4.500 hektar itu di Kabupaten Labuan Batu kita ini. Nah, lainnya nggak berjalan. Tidak berjalan. Masa tahun 80-an. Iya. Ini untuk daerah kita ya, daerah lain mungkin berjalan juga. Nah, kemudian saya juga berterima kasih nih undang-undang yang terbarukan, yang baru dan terbarukan tahun 2014 ini, mudah-mudahan ini para stakeholder ke depan ada mungkin akan merealisasi dengan niat baik, karena konsep kemitraan itu adalah konsep perkebunan masa depan, itu harus kemitraan. Mungkin dengan pola kemitraan ini para stakeholder perusahaan bisa memanfaatkan undang-undang ini dengan menerapkan pola kemitraan. Saya pikir seperti itu. Karena lahan yang baru tidak ada lagi dibuka.
Apalagi yang baru tidak ada moratorium, lagi dibuka. karena moratorium tidak ada pembukaan lahan baru lagi. Oke. Nah, kalau seperti itu Bapak jelasin tadi ada beberapa perusahaan swasta ya, tapi tidak banyak yang sudah memang mengeluarkan 20%. Tapi rata-rata ini BUMN, perusahaan negara yang memang taat dalam undang-undang ya. Intinya seperti itu ya. Iya. Taat dalam undang-undang, maka mereka mengeluarkan hak rakyat yang 20%. Iya. Saya pernah mendengar begini, Pak. Apakah ini mengacu kepada HGU? Apakah tidak? Saya juga kurang ngerti. Karena ini berkaitannya dengan program pemerintah tentang PSR. Ya, ini program pemerintah tentang PSR Sohib Bagro ya. Ada satu korporat perkebunan di dalam, itu mereka membina masyarakat yang memiliki lahan, membina masyarakat yang memiliki lahan kelapa sawit untuk digabungkan kepada program pemerintah PSR, ya kan? Petani kelapa sawit mereka bina, mereka ajak kepada program PSR, seolah-olah ini adalah programnya perusahaan tersebut. Dan di situ juga saya mendengarkan ada iming-iming dari korporat. Kita tidak bisa menyebutkan nama perusahaannya Pak ya, mengiming-iming membantu untuk mengurus kepada PSR dan mereka malah diberi lagi ada namanya bantuan uang lah dalam bentuk uang. Saya berpikir, tapi saya tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut itu sudah mengeluarkan HGU yang 20% atau tidak. Saya tidak mengetahuinya. Namun, apakah bisa seperti itu Pak? Pertanyaannya, apakah bisa seperti itu? Perusahaan yang memang arealnya sudah mereka kuasain, yang HGU-nya belum mereka keluarin, tapi mereka membina masyarakat sehingga lahan masyarakat ini mereka jadikan kepada HGU mereka gitu, kira-kira. Sebenarnya begini, ini kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang undang-undang perkebunan ini. Oke. Ya, CQ Dinas Perkebunan seluruh Indonesia tentunya. Nah, akhirnya sekarang muncullah program PSR, peremajaan sawit rakyat. Nah, perusahaan pada berlomba-lomba ingin menjadi off-taker sebagai pendamping. Gitu. Jadi terutama perusahaan yang tidak mempunyai kebun. Ya, ya. Misalnya dia punya PKS tapi tidak punya kebun. Itu banyak, itu saya rasa di seluruh Indonesia ada itu. Nah, akhirnya mereka itu senang sekali. Ada program PSR. Ada program PSR ini. Mereka mau menjadi pendamping, mau bermitra, mau menjadi apa namanya? Kalau zaman dulu apalisnya, sekarang off taker. Jadi mereka ini mungkin akan diadministrasikan. Ini cerita administrasi saja sebenarnya. Tapi kemungkinan mereka akan diadministrasikan bahwa itu menjadi plasmanya. Menjadi plasmanya, Plasmanya, karena mereka juga harus mengeluarkan ilmu budidaya di kebunnya itu kepada petani ini. Yang mana akhirnya edukasi yang mana akhirnya lahan petani itu standarnya sama dengan lahan perusahaan yang dia punya off-taker itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Lebih untung mana nih ya? Lebih untung mana masyarakat petani kita ya yang mereka bina lahan petani kita ini mereka jadikan plasma mereka dibanding memang mereka ini tidak bermitra sehingga mereka harus wajib mengeluarkan HGU-nya. Nah, itu kalau saya berpandangan sendiri saya bisa menjawab sih sebenarnya Pak. Tapi karena mengacu ke tadi ada PSR, ada yang lain sehingga produk ini dimix bisa menjadi untuk menutupi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tadi gitu. Nah, kira-kira bayangan gimana? Untung mana Pak? Lebih beruntung ini karena si perusahaan tadi tidak mengeluarkan modal apapun. Karena ini modal pemerintah. Hanya modal edukasi saja. Hanya modal edukasi, modal ilmu, modal teknologi. Nah, dengan membina 2000 hektar misalnya, 100.000 petani, maka tanpa mengeluarkan modal membangun lahan 2000 hektar, dia sudah punya 2000 hektar plasma yang akan diolah ke pabriknya, buahnya. Tentunya dengan harga kesepakatan. Karena petani juga sekarang sudah pintar. Kalau harga dimain-mainkan, banyak sekali mereka akan lari dari perjanjian itu. Biasanya seperti itu. Tapi ke perusahaan yang baik biasanya akan terjadi komunikasi yang baik, akhirnya kemitraan itu langgeng.
Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Nah, kalau menurut hemat saya begini Pak, apabila petani kita tidak mau bermitra misalnya ya, karena itu hak mereka dong ya, hak mereka punya sawit 1-2 hektar atau 3 hektar, hak mereka tidak bermitra kepada perusahaan di perkebunan di sekeliling mereka ya, tidak bermitra. Kalau misalnya masyarakat itu tidak ingin bermitra sehingga HGU belum dikeluarkan, apakah perusahaan ini harus mengeluarkan itu Pak? Karena ini mengacu kepada undang-undang. Ya. Oh begini, undang-undang itu apabila sekarang perusahaan itu mau membuka lahan, Ya. katakan 10.000, Oke. maka dia harus mengeluarkan 2.000. Perhitungan begitu, Oke. hal pembukaan baru. Bukan baru. Tapi apabila perusahaan itu sudah berjalan, Benar. misalnya katakanlah dulu 1 sampai 10 tahun atau 25 tahun atau udah 2 HGU. Nah, udah terlanjur berjalan, maka mereka harus membina minimal 20% kepada petani masyarakat sekitar. Misalnya, ada beberapa hari yang lalu datang sama saya satu perusahaan swasta nasional, dia mengajak bermitra. Saya tanya, apa maksud dan tujuan datang kepada saya? Amanat Undang-Undang Perkebunan 2014-39 ini mereka akan penuhi. Mereka sudah berdiri kurang lebih 20 tahun, 25 tahun ke 30 tahun yang lalu PKS-nya. Nah, sekarang undang-undang terbaru ini akan dijalankan sama pemerintah, barangkali seperti itu. Mereka siap-siap, mereka jumpai saya kemarin minta supaya target minimal 20% dari luas lahannya bisa dibantu. Saya mau mengadakan pembinaan kepada petani. Bentuk pembinaannya misalnya bisa pemasangan TBS satu, yang kedua bisa permajaan dengan sistem hutang, Oke. gitu, kredit. Oke, ini Pak. Saya tadi mendengarkan dari bahasa Bapak bahwasanya kalau sudah berjalan atau sudah terbentuk perusahaan perkebunan tersebut, mereka hanya mengedukasi atau melakukan pembinaan saja. Ya. Apakah tidak wajib dari lahan yang mereka milikin itu, katakan misalnya mereka milikin 1.000 atau 10.000 hektar misalnya, apakah mereka tidak wajib untuk mengeluarkan HGU mereka itu apabila mereka belum mengeluarkan Pak ya? Katakan misalnya mereka hanya sudah mengeluarkan 5.000 berarti barang tentu mereka tinggal 15.000 yang harus mereka keluarkan kalau memang mereka tidak mampu untuk membangun seluas 20% dari total areal mereka. Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau memang hanya sebatas misalnya mereka ini untuk membina saja, tapi luasan hektarannya misalnya sebesar 20% dari luas areal mereka ini, saya pikir saya memang belum membaca ya Sobat Agro tentang isi dari undang-undang tersebut, tapi Sobat Agro silakan nanti baca. Kita hanya untuk ya memberikan informasi bagaimana sih, apa sih ini sebenarnya gitu. Karena ya konten atau topik kita kali ini tentang peer gitu, peer ya. Kalaupun misalnya ada lagi pembagian berikutnya, siapa yang tidak mau? Tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya populasi kita ini kan semakin meningkat ya. Ini khusus di daerah ataupun di daerah-daerah sentral perkebunan nih Pak ya. Khususnya region Sumatera lah saya pikir, karena perusahaan kan banyak nih. Dan banyak juga karena populasi bertambah, banyak juga masyarakat kita atau warga kita ini yang memang tidak memiliki lahan perkebunan begitu. Itu gimana Pak pandangannya? Apakah hanya edukasi ataukah memang mereka wajib nih keluarin dari areal mereka kalau memang mereka tidak ingin membangunkan seluas 20% dari totalan areal mereka gitu? Gimana kira-kira? Ini makin hangat sepertinya. Iya. Makin hangat, Maksudnya makin gini, panas ya. maksudnya gini, biar Sohib Agro juga tercerahkan nih Pak. Iya. Saya juga biar bingung nih, kan saya nanya ini karena saya juga masih bingung sebenarnya, masih buta karena satu undang-undangnya juga saya belum pelajarin sebenarnya. Cuman saya hanya mau tanya tadi mengenai peer sebenarnya. Cuman karena ada keluar bahasa undang-undang, mungkin kita semua nanti akan mempelajari apa sih isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tadi. Gimana kira-kira Pak Tirto? Ya, kalau saya sebenarnya kepinginnya ada satu ketegasan dalam undang-undang itu menyatakan bahwa setiap perusahaan harus mengeluarkan
dari HGU-nya. Itu ketegasan kan gitu. Mengeluarkan minimal 20% untuk dijadikan plasma. Oke. Kan begitu kira-kira Iya. harapan kita. Nah, kebetulan bahasa di situ adalah membangun atau membina gitu. Membina yang minimal 20% itu tadi misalnya dalam sekarang kan petani kan sudah bertani nih, sudah punya sawit, sudah punya produk. Yang pertama bermitra tentang penjualan TBS, yang kedua tentang permajaan. Nah, perusahaan seperti yang kemarin datang itu saya juga udah saya pikir udah niat bagus. Dia mau mendulukan membiayai pembangunan kebunnya, tapi kebun petani yang udah ada yang mau replanting nanti dibayar sesudah panen. Itu saya pun apresiasi juga sama satu perusahaan itu, perusahaan swasta nasional yang ada di kita. Tapi dengan harapan ini tadi, saya juga berharap sebenarnya perusahaan harus mengeluarkan. Mudah-mudahan ini nanti dilihat oleh pemerintah yang berkompeten tentang ini dan undang-undang dan wakil rakyat tentunya. Ini bisa berpihak dikeluarkan saja 20%. Saya rasa tidak ada yang dirugikan sih. Karena ini tetap buahnya nanti tetap diolah juga sama perusahaan ini juga dengan kesepakatan saling menguntungkan, saling bertanggung jawab, saling menjaga. Tidak ada yang dirugikan positif, kira-kira seperti itu. Berarti, ini juga tadi saya mendengarkan dari narasumber kita Pak Sugiarto bahwasanya masalah ketegasan dari undang-undang tersebut. Nanti akan kita baca. Mudah-mudahan nanti ke depan kita minta narasumber kita ini kita bahas lagi, harus membawa undang-undang dan di kopi bahwa undang-undang kita bahas nanti. Kita bedah bersama nanti. Kita bersama nanti. Kita bedah agar apa? Agar nampak titik terang bagaimana sih sebenarnya. Karena tadi bahasa dari beliau ini lain halnya perusahaan ingin membuka lahan baru wajib mereka keluarin. Yang sudah terbentuk tadi boleh dibina, boleh membina, mengedukasi seluas 20%. Nah masalah ketegasan tadi itu harus mengeluarkan atau tidak, itulah nanti yang harus kita bedah kembali Pak. Bedah kembali. Saya usul sedikit. Iya. Barangkali bisa dari Siagen Agro Channel ini bisa nanti kita adakan suatu diskusi. Benar. Khusus membedah ini yang akan kita undang adalah para penggiat sawit berkelanjutan. Kemudian ada stakeholder yang stakeholder yang peduli. Kemudian ada smallholder, saya bikin smallholder petani sawit gitu. Kemudian para pelaku ekonomi. Satu lagi mungkin tambahan buat ini ya, Komisi B ya mungkin. Komisi B bisa. Ini harus ini karena di sini nih, karena kami rakyat ini yang seharusnya tolong diperjelas ini gimana sebenarnya. Ya karena betul. Mengingat juga bukan kita untuk bukan untuk kita mengambil hak, tapi kalau memang rakyat ini kan ingin negara ingin mensejahterakan rakyatnya dengan cara membuat undang-undang yang pro rakyat. Kan begitu Pak nih. Jadi kalau memang itu tujuannya pro rakyat, otomatis karena populasi kita itu semakin meningkat, maka negara memang tujuannya baik, tapi harus memang dipertegas, ya kan, dipertegas. Biar apa? Biar semua itu ya memiliki minimal ya untuk kehidupannya bisa tidak bingung lagi gitulah, intinya gitulah. Kalau sudah punya lahan 1 hektar 2 hektar kayaknya kan sudah kesejahteraan dia kan sudah sampai hari tua dan ditinggalkan kepada anak cucu kan sudah bisa begitu. Karena saya melihat Pak banyak peer-peer yang lain itu dan sampai sekarang itulah dasar mereka untuk membuat anaknya sampai sarjana seperti itu. Nah, saran Pak Giarto tadi saya cukup apresiasi, cukup bagus. Nanti akan kita undang semua, coba kita bedah bersama-sama di dalam itu bagaimana biar ada titik temu. Karena kita tidak mau juga Pak ada pembodohan kepada rakyat petani kelapa sawit kita. Seharusnya memang rakyat yang sudah memiliki tadi kelapa sawit bisa bekerja sama kepada rakyat kita atau masyarakat kita yang belum memiliki kelapa sawit gitu loh Pak. Biar apa? Biar lebih sejahtera maksudnya. Dari rumahnya mungkin hanya tepas bisa membangun ya separuh gedung lah, batu bata minimal seperti itu dia. Oke, ada kira-kira yang mau disampaikan lagi Pak?
Baik, dalam berkaitan dengan undang-undang perkebunan ini, saya tadi sudah sampaikan kalau bisa nanti tahap selanjutnya dari Sekjen Agro Channel bisa mengundang tadi satu lagi, kalau bisa diundang kepala daerah, Bapak Bupati, karena mereka ada kewenangan untuk ini. Jadi kita buka diskusi, kemudian kita hasilkan satu resume, yang mana resume itu akan kita hidangkan kepada pemangku kepentingan. Saya rasa itu. Ya, mudah-mudahan Pak, insya Allah ke depan kita akan tetap follow up di sini ya. Kita akan koordinasi dulu sebelumnya, sebelum mengundang, menghadirkan orang yang berkompetensi di dalamnya. Kalau memang bisa kita bahas nanti, kita bahas. Karena saya nggak tahu juga nih Pak Giarto mau bukakan semuanya atau gimana nih tentang Undang-Undang Nomor 39 tadi nih. Cuman pastinya nanti akan kita bedah kembali. Tujuannya adalah pro rakyat dan tidak ada untuk mengintervensi korporat atau perusahaan perkebunan. Tidak ada kepentingan. Tidak ada. Satu lagi, ya. Pada pemirsa sekalian yang melihat ini, silahkan berikan masukan, saran, pendapat, kritik kepada Sekjen Agro Channel untuk perbaikan masa yang akan datang. Khususnya di perkebunan. Khusus bidang perkebunan. Inti rakyat. Karena itu tema kita. Dan kelapa sawit. Ya. Oke, terima kasih buat Sohib Agro. Kalau memang channel ini bermanfaat, silakan share kepada kawan-kawan Sohib Agro yang di bidang perkebunan ataupun di luarnya, silakan. Nah, yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe agar kami lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang lebih kreatif dan menginspirasi atau mengedukasi tepatnya. Mudah-mudahan nanti ke depan untuk membedah ini bisa lebih rangkum lagi. Ketika sudah rangkum semuanya, mudah-mudahan tujuan pro rakyat itu terlaksana. Jadi Sohib Agro yang belum memiliki lahan kelapa sawit atau di sekelilingnya ada perusahaan perkebunan, Anda bisa mendapatkannya karena itu hak Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.